Tes tes tes. Wis. Sing kono jemput kowe. Jemut. Ben ora back. Sepenting recording kene mlebu. Ya, iso dulu. Iki wis mlebu tapi urung iso join. Eh? Jurep iki udah sok lagi. Sik. Pos speakernya di tiga lainnya. Apa ya? mau mlebu ning kombel kabeh ya. Jadi kan tidak banyak. Nggih, monggo. Kita nah nyerah. Ini mediatis ke berarti nggak website. Meh ngoke. Cek. Aku wake up. Nah, tapi kalau langgananmu yang ngerti. Jadi ono piro 1 2 3 4 5 6 7. Ini kok kayak apa tuh? Yang update atau enggak? Masa tidak melakukan apa ya? Oh, pengaturannya itu admit toh. Tapi kok hilang? Foto jenenge metu lipstik orang kayak baby. Sampai kan anak itu. Beta. Iki join with. Oh. Ya. Siapa? Sebentar ini ketok. Iki berarti memang arma kakakmu. Kan direkam bareng. Direkam. Tak lebokke ning YouTube. Lah iki kan deadline-nya Jumat. Dadi engko Jumat ngeklik ra ketong sedelok sik ning nggon komble mau to. Nah, engko karo tak share absene. Cuma apa itu? Heeh, lek sesuk sertifikate stempel ke Pak Teguh.
Kamu ganti baju, kamera jangan di-on-kan. Di on kan. Mbak gue mesti on kan Mbak? Burung burung. Gue burung Mbak. Indonesia mantul ke Pak Asris. Oh, hampir volume dikecilkan kabeh kok. Pateni Katanya ini kerungu suaraku. Ini ono sesi tanya jawab, sepenting jawab rakyat itu siji loro. Siap? Wis direkam gitu mau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, selamat bergabung di Kombel kita di Karangjati 04 Kreatif. Jadi untuk hari ini kita akan berbagi praktik tentang materinya penilaian kinerja ya. Jadi kalau kemarin kita belum terlalu paham, mungkin hari ini kita akan sedikit dari Ketua Kombel, saya sendiri Muhammad Akhir Syakbani dan anggotanya dari SD Negeri Karangjati 4 seluruh guru dan karyawan. Untuk materi di siang hari ini, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar supaya dalam kegiatan pada siang sampai sore nanti berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Berdoa menurut agama dan kepercayaan, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini saya akan sedikit memaparkan yaitu tentang, saya izin share screen dulu ya, tentang bukti dukung untuk guru Bapak Ibu. Jadi untuk menjawab kebingungan-kebingungan kita yang kemarin, bagaimana kita melaksanakan penilaian kinerja ya, Bapak Ibu ya. Nah di sini nanti saya akan menjelaskan satu persatu poinnya, apa yang dibutuhkan, sertifikatnya dari mana, terus yang tanda tangan siapa, yang bisa kepake nanti sertifikat yang seperti apa. Nanti kita akan bongkar di sini sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Sebelum kita mengarah ke sana, apakah Bapak Ibu sudah ada yang mengajukan penilaian kinerjanya dan disetujui oleh kepala sekolah? Belum ada nggih? Nah, belum ada. Kebetulan kalau belum ada, mari kita kerjakan bersama-sama dan kita teliti bersama-sama bagaimana nanti untuk bukti dukungnya Bapak Ibu. Jadi untuk bukti dukungnya di sini Bapak Ibu, kita membutuhkan minimal 32 poin ya Bapak Ibu ya. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, 32 poin ini nantinya itu adalah sifatnya wajib Bapak Ibu. Jadi kalaupun nanti tidak Bapak Ibu untuk semester ini di periode ini Juni sampai Januari sampai Juni, nanti kalau Bapak Ibu tidak terpenuhi di 32 poinnya nanti akan diakumulasikan ke semester depannya. Jadi Bapak Ibu misalkan untuk semester ini Bapak Ibu bisa mengumpulkan hanya 18 poin dan bisa terpenuhi di 18 poinnya. Nah, nanti di semester depannya Bapak Ibu berarti 32 poin plus kekurangannya untuk semester ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu di sini nggak usah khawatir. Jadi kemarin sempat riuh ya di sekolah kita juga. Semua sekolah ya Bapak Ibu ya, tidak cuma di sekolah kita. Bagaimana caranya kita mendapatkan sebuah sertifikat untuk memenuhi kebutuhan dari penilaian kinerja kita masing-masing sebagai guru. Nah, di sini Bapak Ibu akan kita bahas satu persatu. Mulai dari poinnya dulu ya Bapak Ibu ya. Sebentar, ini berarti poinnya itu
poin. Nah, di sini poinnya Bapak Ibu yang pertama itu adalah meningkatnya kompetensi melalui peran guru sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, ini Bapak Ibu mendapatkan 8 poin. Jadi Bapak Ibu kalau ke 6 bulan, Januari sampai bulan Juni nanti bisa yakin menyelesaikan 4 aksi nyata, berarti Bapak Ibu sudah mendapatkan berapa itu? Berarti 8 kali 4 ya. Berarti 32 pas. Kalau misalkan Bapak Ibu itu bisa menyelesaikan 4 aksi nyata. Nah, 4 aksi nyata ini Bapak Ibu harus dibuktikan dengan sertifikatnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengajukan tapi gagal, nggak punya sertifikat, berarti ya sampai bulan Juni misalkan nanti Bapak Ibu itu kebetulan cuma pilih ini gitu ya, keempat-empatnya Bapak Ibu udah yakin, tapi nanti bulan Juni nggak bisa terpenuhi, nanti berarti kalau Bapak Ibu cuma dapat 2 sertifikat, berarti Bapak Ibu harus mengakumulasikan poinnya ke semester 2 gitu Bapak Ibu. Nah, ini tentang yang poin pertama Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nanti kita mau memilih yang ini, kebetulan di sekolah kita kan masih ada yang belum mendapatkan sertifikat sama sekali. Nah, nanti bisa kita kerjakan bersama-sama lagi, kita hidupkan kombelnya. Nah, kombelnya ini aturannya Bapak Ibu 1 minggu itu diperbolehkan untuk membuat semacam apa ya, praktik baik seperti ini namanya praktik baik Bapak Ibu. Itu maksimal dan minimalnya 1 kali. Dan durasi waktunya 2 sampai 4 jam. Nah, itu untuk kombel kita Bapak Ibu. Nah, nanti misalkan Bapak Ibu mengambil ke kombel yang lain bisa. Setiap hari misalkan Bapak Ibu punya di kombel lain itu mengadakan ikut mendapatkan untuk acuannya sertifikat ya bisa. Cuman kombelnya mau nggak mengeluarkan sertifikatnya untuk Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga harus melihat kombelnya itu kombel ratas terbatas dalam satu lingkup sekolah misalnya atau antar sekolah Bapak Ibu. Jadi kalau kombelnya nanti cuman di lingkup sekolah, berarti nanti sertifikat yang diakui itu ya yang hanya mengadakan bukan seminar ya Bapak Ibu, yang mengadakan praktek baik itu ya nanti yang diakui cuman di satu sekolah itu. Jadi nanti ibarat kombelnya itu Bapak Ibu harus pandai-pandai melihat, oh ini kombelnya antar sekolah, berarti Bapak Ibu ikut di antar sekolah. Nah, untuk sertifikat di 4 poin itu Bapak Ibu tidak cuman di kombelnya, di PMM juga, Bapak Ibu juga misalkan di kegiatan KKG yang di sana mencurahkan praktik baiknya di dalam KKG dan KKG ditandatangani sertifikatnya oleh Korwilcam berarti ya. Nah, oleh Korwilcam itu berarti intinya bisa Bapak Ibu di sertifikatnya bisa dipakai. Nah, itu pandangan dari sertifikat Bapak Ibu. Jadi tidak cuman yang menyelenggarakan kombel saja Bapak Ibu, nanti bisa di tingkat KKG. Nah, di tingkat KKG itu berarti yang menandatangani adalah ketua korwilnya. Nanti kalau di tingkat kecamatan berarti yang menandatangani adalah kepala dinasnya. Tapi masih tetap berlaku, poinnya hanya 4. Kalau misalkan KKG setiap bulan kan di aturannya kan 1 bulan sekali ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau misalkan Februari, Maret, April, Mei, Juni itu kita ikut di KKG dan di sana berbagi praktek baik juga, berarti kita bisa mendapatkan 5 sertifikat. Terus selanjutnya Bapak Ibu, nah ini yang strategi yang kita pilih Bapak Ibu. Di sini ada di unit 1 ini bisa untuk kita pilih. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih di unit 1 ini. Kira-kira Bapak Ibu mampunya sampai bulan Juni itu nanti berapa aksi nyata dan yakin dealnya berapa aksi nyata nanti bisa dipilih
di sini. Misalkan Bapak Ibu yakinnya 2 tapi membuatnya 6, ya enggak masalah. Berarti nanti kan ditambah sertifikat yang lain. Terus yang selanjutnya adalah yang kedua Bapak Ibu. Nanti saya terangkan di poin-poinnya yang kita pilih saja nggih. Maksudnya yang syaratnya enggak terlalu berat. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa mengadakan observasi di dalam kelas kita itu dengan teman sejawat. Nah, itu nanti yang dilampirkan buktinya itu adalah pelaporan. Untuk skema pelaporannya nanti saya kasih linknya di dalam Kombel Bapak Ibu. Nah, ini lebih mudah lagi Bapak Ibu. Jadi kayak kita sedang dinilai penilaian kinerja guru itu seperti kemarin kan, itu kan kita ada tahap perencanaannya, terus ada tahap pelaksanaannya, terus ada tahap tindak lanjutnya. Nah, di praktik nomor 2 ini Bapak Ibu itu harus memenuhi ketiga kriteria itu. Jadi misal saya sama Bu Yuni ingin mempraktikkan di poin nomor 2 ini. Nah, saya sama Bu Yuni bekerja sama di dalam satu kelas, di kelasnya Bu Yuni dulu misalkan. Nah, berarti saya sebagai observatornya. Jadi nanti persiapannya Bu Yuni seperti apa, terus pelaksanaannya seperti apa, terus tindak lanjutnya seperti apa. Nah, nanti mengetahui observatornya itu saya, terus diketahui oleh kepala sekolah. Jadi Bu Yuni ngajar mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, terus tindak lanjutnya nanti dibuat laporan. Nah, itu nanti secara bergantian. Setelah Bu Yuni menjadi objek observatornya, nah nanti terus gantian saya yang mengajar, saya yang merencanakan, dan saya yang memberikan tindak lanjut ke dalam satu kelas. Jadi misalkan kita mau memilih yang ini, objeknya harus bergantian. Jadi Bu Yuni dulu yang melaksanakan perencanaan, melaksanakan proses pembelajarannya, terus tindak lanjutnya berarti observatornya saya. Nah, nanti gantian, saya ganti yang merencanakan, terus melaksanakan pembelajaran, terus melaksanakan tindak lanjutnya, nah observatornya Bu Yuni. Nah, itu nanti bisa digunakan di poin nomor 2 ini. Nanti untuk format pelaporannya kita share di Kombel kita. Nah, itu Bapak Ibu dari 2 poin ini yang termudah nanti memilihnya yang mana. Terus selanjutnya Bapak Ibu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak. Nah, ini Bapak Ibu ini harus terdaftar dulu Bapak Ibu, terdaftar di PMM. Statusnya sebagai penggerak komunitas. Jadi ini nggak bisa kita ambil Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu harus kolaborasi dengan PMM. Masuk ke dalam kolaborasi di PMM. Yang keempat, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber. Ini juga sama Bapak Ibu, kalau di PMM itu di sana ada menu narasumber. Nah, di situ Bapak Ibu harus mendaftar dulu dan katut menjadi narasumbernya PMM, baru Bapak Ibu bisa mempraktikkan di nomor 4 ini. Ini poinnya juga banyak Bapak Ibu, tapi syaratnya Bapak Ibu harus jadi narasumber dan status narasumbernya itu diakui di PMM. Jadi di sana kan di PMM ada narasumber gitu, nanti Bapak Ibu ketika di scroll di situ Bapak Ibu namanya ada. Nah, itu yang keempat ini nggak mungkin kita jalankan di sekolah kita kan gitu. Karena nggak semuanya Bapak Ibu punya kedua potensi ini. Yang kelima, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktek baik. Nah, ini Bapak Ibu yang sering disampaikan 4 poin. Nah, di poin kelima ini Bapak Ibu, ini yang paling strategis Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengadakan kombel di dalam sekolahan, bukan antar sekolah ya. Kombel di dalam sekolah itu masuknya dini Bapak Ibu. Jadi
nanti sertifikatnya yang tanda tangan itu siapa. Kalau kita mengadakannya di dalam sekolah, berarti nanti yang tanda tangan adalah kepala sekolah. Tapi kalau antar sekolah, berarti yang tanda tangan adalah Korwil. Gitu Bapak Ibu. Kalau misalkan kombel lain, misal tidak di dalam komunitas belajar yang ada di PMM, berarti itu nanti tinggal komunitasnya itu antar apa Bapak Ibu. Kalau misalkan antar sekolah satu daerah, berarti ya nanti yang menandatangani ya yang punya daerah tersebut gitu. Nah, makanya Bapak Ibu kalau yang di poin 5 ini, kalau nanti kombel-kombel yang lain misalkan buka pelatihan setiap hari bahkan ada, ya ikuti aja. Barangkali nanti sertifikatnya, oh ini sertifikat antar sekolah yang mengadakan kombel A misalkan, dan dia mengeluarkan sertifikat, ya udah berarti itu bisa kepakai gitu. Dan ini yang paling apa ya Bapak Ibu, poin nomor 5 ini paling strategis lah, yang paling mudah yang kita buat, bisa melalui melalui komunitas belajar lainnya, tidak harus di kombel di dalam sekolah ataupun antar sekolah. Jadi yang kita ambil Bapak Ibu, lagi ya, nomor 1, nomor 2, kalau misalkan Bapak Ibu mau apa, berobservasi dengan teman sejawat. Nah, terus nomor 5 gitu. Terus yang nomor 6, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta. Oh iya, berarti untuk nomor 5 ini Bapak Ibu, saat ini sekarang kita itu nanti bisa mendapatkan satu sertifikat yang ditandatangani oleh kepala sekolah kita, karena kita sudah melakukan praktek baik seperti ini, saling ya praktek baik Bapak Ibu, di dalam kombel kita sekolah, di dalam kombel sekolah kita. Nah, kombel sekolah kita jangan lupa namanya Karangjati 04 kreatif tadi ya. Tuh. Terus meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek. Nah, ini jangkanya harus 3 sampai 6 bulan Bapak Ibu yang bisa diakui. Dan ini harus izin dari LAN. Dari LAN itu ibaratnya dia yang pegang apa ya? Di pusat itu yang pegang pelatihan-pelatihan kayak gitu. Pelatihan jadi webinar gitu yang resmi lah Bapak Ibu. Jadi harus mengetahui LAN. Jadi sertifikatnya nanti juga walaupun itu dikeluarkan oleh daerah, tapi LAN-nya tidak mengetahui, itu ya berarti nggak bisa masuk ini Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu diklatnya selama 3 sampai 6 bulan, tapi di LAN-nya nggak teregistrasi, ya nggak bisa masuk. Nah, berarti ini nggak kita ambil karena kita kan nggak punya strategi di sini. Terus yang ketujuh, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, ini poinnya 8 poin Bapak Ibu. Sama, sertifikat juga yang dibutuhkan. Terus yang ke-8, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu, contoh misalkan Bapak Ibu menjadi fasilitator ya, fasilitator dari kampus yang sedang mengadakan PPG misalkan. Nah, ini Bapak Ibu bisa memasukkan sertifikatnya di sini. Tapi dengan minimal kurun waktu 2 sampai, kalau kurang dari itu ya nanti nggak bisa. Terus yang ke-9, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Nah, partisipan sebagai kegiatan seminar lokakarya itu yang diselenggarakan di dalam satuan pendidikan. Jadi misalkan Bapak Ibu ikut guru penggerak gitu ya, terus ada yang namanya lokakarya. Nah, lokakarya itu nanti berarti bisa dikeluarkan sertifikatnya dan nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan 4 poin. Tapi kan kalau lokakarya mungkin belum sekarang ya untuk di penggeraknya. Masih nanti bulan-bulan. Yang terpenting Januari sampai Juni lah Bapak Ibu. Yang ke-10, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan. Ini juga sama Bapak Ibu,
Jadi ketika Bapak Ibu itu mendapatkan sebuah penghargaan dari manapun, itu Bapak Ibu bisa mendapatkan 12 poin asalkan Bapak Ibu mendapatkan piagamnya. Itu dari manapun, tidak hanya dari pendidikan atau apa, itu enggak perlu. Yang penting ada bukti piagamnya, itu bisa dapat 12 poin. Yang selanjutnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah. Nah, ini Bapak Ibu, penelaah aksi nyata ini Bapak Ibu juga di kolaborasi PMM. Jadi kalau Bapak Ibu belum terdaftar di kolaborasi PMM sebagai penelaah, Bapak Ibu tidak bisa menggunakan ini. Kelihatannya kan ini, tapi Bapak Ibu harus punya yang namanya kolaborasi PMM yang statusnya sebagai penelaah. Kalau Bapak Ibu sudah punya statusnya di PMM itu sebagai penelaah, Bapak Ibu tinggal mencantumkan linknya saja itu udah dapat 6 poin. Hanya menelaah, misal saya menelaah aksi nyatanya guru SD sini kan ada 10 ya Bapak Ibu. Nah, saya hanya menyantumkan link-linknya, saya telaah satu persatu, linknya saya masukkan ke saya, itu nanti saya laporkan, itu saya udah dapat 6 poin. Kalau saya terdaftar sebagai penelaah aksi nyata. Terus yang ke-12, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita. Penelaah cerita praktik ini juga sama Bapak Ibu. Bapak Ibu harus masuk ke dalam kolaborasi PMM dan Bapak Ibu harus juga berstatus sebagai penelaah cerita praktik. Nah, ini juga sama sebenarnya Bapak Ibu. Mudah sekali, tinggal menyantumkan linknya. Begitu ada cerita praktik ke-10, kita tinggal telaah, kita buat susunan laporannya, oh ini statusnya seperti ini. Nah, itu kita udah dapat 6 poin. Jadi Bapak Ibu, untuk melihat ini jangan terpicu pada yang di samping ini ya, ada statusnya lapor. Bapak Ibu juga harus tahu di sebelah kirinya itu syaratnya apa. Yang ke-13 juga sama Bapak Ibu, itu harus sebagai yang ke-14, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru. Nah, ini juga Bapak Ibu harus ikut di kolaborasinya PMM. Walaupun Bapak Ibu punya cerita yang bagus tentang apa yang ada di dalam kelasnya Bapak Ibu bisa menyusunnya dengan baik. Tapi kalau Bapak Ibu tidak masuk ke dalam kolaborasinya PMM, Bapak Ibu juga tidak akan diakui. Ini juga sebenarnya mudah sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal menyantumkan link dari cerita praktiknya Bapak Ibu. Misalkan hari ini kan saya cerita praktik seperti ini. Nah, ini tinggal saya cantumkan linknya dan saya udah dapat 12 poin. Kalau misalkan saya terdaftar sebagai kolaborasinya PMM. Terus yang ke-15 Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan pada, juga sama Bapak Ibu, walaupun ini kesannya mudah, tapi ini harus diakui dan dijempol oleh, kalau nggak dijempol sama PMM dan di sana nggak keset oleh PMM, ya Bapak Ibu tidak diakui ke 24 poin ini. Terus yang ke-16, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan. Ini juga sama Bapak Ibu, walaupun ini kesannya oh nggak konten gampang, tapi di dalam PMM itu kan ada yang namanya konten unggulan ya Bapak Ibu. Nah, itu harus masuk ke dalam konten unggulan itu. Kalau Bapak Ibu membuat konten, sekedar membuat konten tapi nggak masuk ke dalam platformnya unggulan, ya Bapak Ibu nggak dapat ini. Sebenarnya ini kan juga mudah Bapak Ibu, tinggal kita klik linknya, kita kopikan, kita masukkan ke dalam laporan, ya udah kita dapat 6 poin. Tapi syaratnya memang harus unggulan Bapak Ibu. Yang ke-17, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator. Ini sama Bapak Ibu, di sekolah kita belum ada mentornya, fasilitatornya, terus pengajar praktik. Ini dalam mengembangkan kompetensi kepada guru. Nah, ini kita belum bisa Bapak Ibu untuk memilih ini. Yang ke-18 juga sama Bapak Ibu. Ini juga kita belum bisa. Pada intinya ke-18 ini Bapak Ibu
di kombel kita itu berarti yang strategis yang ingin kita pilih berarti tadi di poin nomor 1 ya. Nomor 1 yaitu berarti kita mengerjakan PMM lagi, mengejar aksi nyata, tapi nanti juga itu tadi Bapak Ibu, karena di PMM juga verifikasinya juga nggak jelas, deadline terus keluarnya sertifikat itu nggak bisa diprediksi Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita pilih, tapi kita dekengi sih pilihan lain yang nomor 2 ini juga bisa, terus sama nomor 5 Bapak Ibu. Nah, nanti berarti kita kalau ada kombel yang mengadakan pelatihan ya ikut. Ada latihan, mana ada latihan kombel ikut. Dan kalau kombel itu kan seperti ini Bapak Ibu, daring. Nah, Bapak Ibu bisa dari rumah, bisa dari sekolah juga bisa gitu Bapak Ibu. Terus untuk tugas tambahan Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu tidak bisa mencantumkan sembarang ya. Nah, di sini Bapak Ibu harus melihat dokumennya, bukan dokumen ya, panduan draftnya. Jadi yang bisa dicantumkan itu misal Wakil Kepala Satuan Pendidikan, ini hanya di tingkat SMP, SMA, dan SMK. Berarti di sekolah dasar nggak bisa. Berarti kepala sekolah kita nggak bisa untuk menyantumkan ini sebagai tugas tambahan. Nah, ini yang kita pilih itu berarti yang ada SD-nya dan semua jenjang Bapak Ibu. Jadi nanti dalam mengambil tugas tambahan, Bapak Ibu tugas tambahannya mengacu pada ini. Nah, kalau kita berarti kepala perpustakaan bisa masuk, tapi melalui Permendikbud sekian yang di sana menerangkan oh Bapak Ibu ada nota tugasnya, ada surat tugasnya, terus ada SK-nya seperti itu. Terus membimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Nah, ini kan kita nggak diakui sebagai sekolah inklusif ya. Ini menurut permen ini kan kita harus punya saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi untuk selanjutnya di tugas tambahan ini Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu nanti yang di jenjang SD bisa memilih yang ini Bapak Ibu, pembina ekstrakurikuler. Nah, nanti untuk buktinya apa aja nanti kita lihat di nomor 15 tahun 2018 ini Bapak Ibu. Nah, di sana mengacunya apa-apa saja, dan kalau kita menyantumkan ini berarti kita juga harus syaratnya dari Permendikbud tersebut. Terus ada koordinator penilaian kinerja guru PKG. Nah, ini kemarin kalau ada SK koordinatornya, ibaratnya kita punya SK koordinator PKG membantu seperti itu, nanti bisa ditambahkan di tugas tambahan. Nah, yang paling strategis ini Bapak Ibu di guru piket. Nah, guru piket ini kan kebetulan di sekolah kita setiap hari dan ditandatangani resmi sama kepala sekolah juga ada guru piket. Tapi akan tetapi nanti juga kita mengacu pada Permendikbud juga di nomor 15 tahun 2018. Lalu ada lagi pengurus organisasi di tingkat nasional, kalau ada Bapak Ibu, tingkat provinsi berarti yang mengetahui juga dinas provinsi. Terus kalau nasional berarti kementerian Bapak Ibu. Profesi tingkat kabupaten berarti yang mengetahui kepala dinas. Dan kalau kita menjadi pengurus di tingkat kecamatan, berarti ini kita tidak diakui Bapak Ibu. Jadi paling mentok itu adalah kabupaten kota. Contoh misalkan Bapak Ibu punya SK KKG pengurus
kabupaten. Nah, itu nanti kan di pengurus KKG kabupaten itu kan ada SK-nya Bapak Ibu yang mengetahui kepala dinas. Nah, itu bisa kepakai. Terus tutor pada pendidikan jarak jauh, pendidikan dasar dan pendidikan menengah ini juga butuh SK Bapak Ibu. Terus operator dapodik. Dapodik ini juga dibuktikan dengan SK operator. Terus bendahara sekolah ini juga bisa menjadi tugas tambahan tapi mengacu pada pasal 41 ini Bapak Ibu. Untuk bendahara sekolahnya pasal 41 itu pembuktiannya untuk draftnya tugas tambahan itu apa. Terus tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, ini Bapak Ibu saya juga belum terlalu paham ini yang dan kebetulan di Permendikbudnya itu nomor 46 di tahun 2023 ini yang terbaru Bapak Ibu. Jadi SK-nya seperti apa, terus yang di tingkat sekolah atau sampai ke dinas itu belum bisa menyampaikan saya. Baik, itu Bapak Ibu untuk sedikit menghidupkan kombel kita untuk berpraktik baik. Sebelum kita akhiri Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Obrolan. Oke. Poin 10 berarti saya menuju ke obrolan dulu ya. Berarti kalau di KKG termasuk kombel antar sekolah ya Pak. Kalau di KKG itu Bapak Ibu bisa, jadi kombel itu bayangannya kelompok belajar itu tidak cuma di kelasnya platform Merdeka Mengajar. Entah itu di KKG, entah itu di komunitas belajar yang lain, itu bisa juga disebut sebagai kombel atau komunitas belajar. Jadi kalau di KKG ini ya tentunya pasti bisa. Nah, nanti tergantung yang mengeluarkan sertifikat Bapak Ibu. Misalkan pelatihan apa gitu. Nah, nanti berarti kan kalau kita di tingkat KKG berarti itu nanti yang Tapak Asmo Bapak Kakorwil. Terus untuk poin 10 boleh semua sertifikat di berbagai ajang. Untuk tahunnya apakah harus per Januari. Nah, ini menurut aturan yang ada di sini Bapak Ibu, ini saya share dulu aturannya juga biar nanti mungkin kombel yang lain bisa menemukan kombel kita. Nah, ini Bapak Ibu, di kinerja ini adalah 6 bulan. Jadi ini harus per Januari sampai Juni 2024. Jadi untuk sertifikat yang di PMM yang kemarin sudah terlanjur mengerjakan itu kan di sertifikatnya kan ada pertanggalnya ditandatangani tanggal berapa. Kalau Bapak Ibu di luar Januari sampai Juni 2024 ini berarti ya nggak bisa kepake Bapak Ibu. Nanti harus membuat aksi nyata yang topik lain yang belum. Dan sertifikatnya nanti juga harus keluarnya di bulan ini Bapak Ibu. Gitu. Jadi semua sertifikat dan pelaporan yang kita unggah, yang kita buktikan nanti di dalam penilaian kinerja itu semuanya per Januari sampai Juni 2024. Karena di sini sasarannya adalah satu periode 6 bulan Bapak Ibu. Jadi nanti semester 2 ada lagi Bapak Ibu. Ya kemungkinan masih poin-poinnya juga seperti itu. Nah, nanti di semester 2 kita juga harus buat lagi dari bulan Juli sampai Desember gitu Bapak Ibu. Ini ada lagi pertanyaannya. Jadi yang di penilaian kinerja kita yang bisa kita ambil itu 3 gitu Ibu ya. Yang poin pertama, terus poin kedua, sama kelima. Nah, kecuali Bapak Ibu nanti misal di tanggal 2 Kamis itu tanggal berapa? 25. Kamis. Nah, Kamis sama Jumat misalkan ada yang
dapat undangan penyusunan kisi-kisi di tingkat kabupaten. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa masukkan di poin 14 atau 18. Nah, yang mendapatkan undangan untuk menyusun kisi-kisi itu nanti juga mungkin kalau dikeluarkan sertifikat udah dapat 8 poin kan lumayan. Kalau Bapak Ibu dapat undangan. Biasanya yang guru kelas 6 kalau terpilih. Itu Bapak Ibu, ada lagi. Ini baru nanti berarti alur lagi aja. Oke. Oke, siap. Demikian dulu ya Pak. Izin tanya Pak, makasih ya Pak waktunya. Untuk Kak Agnes mau tanya, tadi kan yang dikatakan untuk 30 poin itu kan kalau kekurangan dari 32 poin kan diakumulasikan ke bulan selanjutnya di bulan Juli itu. Nah, apa kalau misalkan kalau sekarang dari 32 poin yang itu sudah kita ajukan itu, kalau misalkan kelebihan Pak, itu gimana ya Pak? Kalau kelebihan itu nanti di semester 2 nggak ada akumulasi. Ini malah tidak ada akumulasi ya Pak. Jadi nanti semester 2 ya tetap 32 lagi. Oh, Kalau malah kelebihan kurang. tidak dapat bonus, tapi kalau kurang harus bonus. Jadi kan misalkan kayak gini Pak, biasanya kan kayak yang tadi kan 8 poin kalau kita ngecetak aksi nyata kan udah full 32 kalau di ACC, ya kan? Kalau sertifikat dikeluarkan sudah 32 udah full. Tapi kita menambahkan satu yang poin 2 tadi yang buat pelaporan teman sejawat kan nilainya kan 8 poin, berarti ada 36 poin. Nah, kalau misalkan itu nanti eh, di pas sampai bulan Juni itu kelebihan tadi berarti yang 8-nya hilang gitu aja ya Pak, nggak terhitung ya berarti ya, apa gimana ya? Ya berarti nilainya semakin bagus. Terus maksud Beratnya itu kan 32 itu iki kono dipateni nih. Jadi di 32 itu kan logikanya bukan logikanya ya. Jadi 32 itu minimalnya, nilai minimalnya harus terpenuhnya di nilai minimal. Nanti kalau misalkan kita kelebihan misalnya ada 128 poin, itu kan berarti kan kita lebih banyak. Nah, nanti di semester 2 juga kita harus memenuhi 32 poin lagi. Gitu. Jadi itu pengaruhnya ke nilai. Kalau tempat kita yang merah itu kan, nah itu di proses pembelajaran. Nah itu nanti berarti kita akan mencakup di proses pembelajarannya itu bisa bisa terangkat melalui poin kita. Kalau poin kita hanya minimal, berarti nanti juga nilainya hanya orange, cukup. Tuh. Kalau nilai kita semakin tinggi, misal semua guru nilainya 128 semuanya, nah itu nanti berarti warna hijau. Baik ya, berarti ya A dapatnya gitu. Jadi enggak berlaku semester ini 126 poin berarti semester depan aku wis duwe 30 poin lagi, itu enggak berlaku. Semester depan tetap harus kita targetnya 32 poin itu terpenuhi gitu. Kalau misalkan kita nggak target, kita harus memenuhinya. Tapi kalau misalkan kita kepunjulan di semester ini itu berpengaruh ke rapot pendidikan kita. Oke. Oke. Oh iya, di sini sana. Oke. Lebunin yang nomor 5. Sing melu kemarin kayak Mbak Rina, terus kita ikut itu ke nomor 5. Kombel. Soalnya. Terus untuk pengisiannya Bapak Ibu, berarti ini sekalian ya. Hah? Sakit tamunya dari suwi ya. Berapa Pak tamu? Lalu malah Terus Bapak Ibu untuk
cara mengisinya. Ini saya share screen dulu ya. Kita harus pakai laptop Bapak Ibu. Kalau kita pakai HP itu bisa cuman tulisannya morat-marit Bapak Ibu. Nah, masuknya di guru.kemdikbud.go.id, terus masuk di bagian pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Nah, di sini kalau sudah verifikasi data, NIP dan lain sebagainya itu sudah benar, berarti nanti masuknya langsung ke sini Bapak Ibu. Terus kita lanjut, diklik bagian kanan yang berwarna biru, kita klik. Nah, di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Jadi untuk mengangkat harkat martabat dan derajat sekolah kita dinilai rapot pendidikan Bapak Ibu, ini kita pilih yang merah Bapak Ibu. Sebenarnya ini yang merah juga enggak pengaruh sih, kita mau pilih yang mana aja. Wong kita juga dihadapkan ke 18 poin tadi itu Bapak Ibu. Cuman kan ya karena di sini ada tulisannya rekomendasi ya teman-teman ya kita pilih ini gitu aja. Nah, kita pilih SAE ini pun ketiga rekomendasi ini nanti juga jatuhnya juga sama Bapak Ibu. Jadi jatuhnya 18 apa tadi? Poin mana yang harus kita pilih ya pilihannya 18 itu. Mbok kita milih yang bawah ini nanti ya pilihannya 18 itu Bapak Ibu. Cuman nanti pengaruh nilai akumulasinya Bapak Ibu. Misalkan kita milih yang ini ya, aktivitas interaktif. Berarti kalau nilai kita terpenuhi di 32 poin, berarti ini nanti barangkali Bapak Ibu bisa menjadi warna oranye gitu. Jadi akumulatif nanti ini berlakunya. Nah, nanti kita pilih ketiga rekomendasi ini Bapak Ibu, entah itu aktivitas atau instruksi pembelajaran. Kita ke pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Nah, dari penjabaran poin-poin tadi Bapak Ibu, yang harus kita pilih di bagian ini Bapak Ibu. Jangan sampai keliru ya Bapak Ibu dalam memilihnya, soalnya untuk sistem resetnya melalui form itu sudah ditutup. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu keliru dalam memilih ini, terus sudah terlanjur di ACC sama kepala sekolah, nah kita hanya diberikan kesempatan sekali untuk meresetnya, dan itu pun tenggang waktunya 3 hari. Jadi misalkan hari ini kita keliru, ACC-nya Bapak Kepala Sekolah kita misal 26. Nah, kita ngereset 26, 27, 28, 29. Nah, 29 itu pun entah udah direset atau belum, nanti kita nunggu 0 lagi poinnya. Jadi kalau misalkan hari ini kita mengisi, kita harus sudah benar-benar fix di poin rencana hasil kerja yang ingin kita tuju itu apa. Jangan sampai keliru kalau hari ini kita mengisinya. Soalnya kan waktu kita tinggal berapa ini? 8 hari. Nah, ke 8 hari begitu keliru, kita mau reset, ya kalau 3 hari. Kalau ibaratnya di sana juga banyak sekali agenda, terus lupa nggak ngereset kan kita juga ya mau nggak mau harus mengupload poin yang kita rencanakan itu tadi. Nah, di situ berarti kita tadi kalau milih yang meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Berarti yang nomor ini ya, Bapak ya. Sing itu, sing mana ya? Meningkatnya kompetensi, oh bukan. Yang ini Bapak Ibu. Berarti yang ini aja. Yang poin 1, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta. Ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik, Bapak Ibu. Berarti yang poin kedua. Tapi beda-beda Bapak Ibu. Maksudnya beda-beda itu letaknya ini loh, letak apa? Tulisannya ini. Yang terpenting kan Bapak Ibu harus teliti ininya apa? Target perencanaannya ini.
meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Berarti kan yang ini, Bapak Ibu. Terus kegiatannya kira-kira mampu berapa? Ayo dipol aja, Bapak Ibu. Di sini ada berapa kegiatan? 8. Nah, ya udah 8 aja kita pol. Jadi kalau 8 Bapak Ibu di Kombel kita itu kan bisa menyelenggarakan, oh bisa setiap minggu kan maksimal 1 kali ya. Berarti kita 2 bulan udah bisa tercapai. Nanti Februari 4 kali, Maret 4 kali. Sangar komunitas belajar sekarang. Berarti kalau 8 kali 4 32 poin. Berarti kita tinggal menambahkan poin-poin bonus biar poin kita bagus, nggak minimal. Nah, ini kita udah dapat 2. Kalau yang kemarin Yang kemarin Kombel. Kemarin itu Kombel antar sekolah tapi. Ya, nanti masuknya ke poin ini juga. Kemarin berarti nggak diterangke ini. Nggak diterangke ini, nanti masuknya ke perencanaan yang ini. Pasti yang pelatihan kemarin. Di pelatihan sini disambi pelaku. Oh iya, ding. Oke. Kemarin masuknya yang ini, Bu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ya. Kalau seminar kemarin itu apa? Judulnya apa sih? Jadi kalau di dalam Kombel itu Bapak Ibu, seminar itu di luar Kombel, komunitas belajar di PMM. Itu kalau seminar. Tapi kalau praktek baik itu berarti harus pakai Kombel. Kalau seminar, sertifikat seminar gitu misalkan, itu berarti di luar Kombel. Yang bunyi sertifikatnya itu nanti loh. Kita kan juga harus teliti. Bunyi sertifikatnya misal seminar, tapi kok mengetahuinya Kombel, itu nggak bisa. Soalnya seminar itu di luar Kombel. Praktek baik. Jadi harus kata-katanya harus menggunakan praktek baik. Iya. Nah itu mungkin saya mengkritisinya harusnya judulnya bukan seminar, tapi praktek baik gitu. Ya mungkin nanti nek ketemu sama yang coba tak sharing lagi gitu. Yang kalau di biar nggak salah. Jadi di sertifikat itu nanti Bapak Ibu kalau misalkan itu nanti bunyinya seminar, tapi di bawahnya itu mengetahui ketua Kombel itu nggak kepake. Soalnya kalau Kombel itu status judulnya itu praktik baik, berbagi praktik baik gitu, harus gitu kalau di PMM-nya. Nah kalau seminar itu berarti di luar Kombel. Jadi contoh misal kita punya komunitas pendidik dan tenaga kependidikan Kabupaten Semarang mengadakan seminar kepemimpinan. Nah itu berarti kita masuknya ke seminar. Tuh. Tapi kalau membawa nama Kombel yang menyelenggarakan Kombel misal kayak kemarin itu nanti sertifikatnya keluarnya harus judulnya berbagi praktik baik apa gitu. Kalau judulnya seminar nanti nggak kepake. Ya.
Karena kan kita harus telitinya di situ. Ya, yang nggak beresiko ya kombel kita sendiri aja, kita hidupkan aja. Nanti misal Bapak Ibu saya kehabisan inspirasi mau judulnya apa, nanti Bapak Ibu punya usul, Mas besok yang minggu depan kita judulnya ini kan, gitu kan. Kehabisan 1 minggu itu kombel itu 1 kali 2-3 jam. Itu masih ada 3 bulan kita masih bisa 12. Kalau per minggu kita mau berjalan nggak apa. Kita misalkan mau ini kan gimana? Ya Februari Maret kita udah. Iya jangan. Ya kita tambah yang apa, aksi nyata itu tadi sama observasi itu kan mudah toh. Kita nggak usah ke kita tutup sih. Duration panteran kan kita nggak usah ke kelas buku-buku ini sing delok videonya ini nanti nggak sampai sini, kita nggak usah ke kelas. Terus yang penting kan laporannya, yang penting kan laporannya enggak ada. Sing observasi nanti hanya laporan, kita diskusi di sini aja, nggak usah ke dalam kelas. Iya, kan di dalam laporan nanti setelah kan itu laporannya nanti memuat perencanaannya. Perencanaannya terdiri dari apa, kurikulum yang digunakan itu apa, terus RPP-nya apa, terus TP-nya bagaimana. Nah itu nanti perencanaannya muat itu dalam laporan, nanti tak share. Terus pada saat pelaksanaan terdiri dari proses pembelajarannya bagaimana, sudah memuat aturan sing baku apa belum, openingnya apa terlalu, nah seperti itu kritisnya. Terus yang terakhir itu adalah lanjut. Jadi tindak lanjut itu siswa yang mengacu pada pembelajaran berdiferensiasi ini kita harus membutuhkan misalnya pengelompokan dan kita gagal dalam mengelompokkan, itu nggak apa-apa. Jadi produk kita di dalam kelas dalam mengobservasi itu ibaratnya kita nggak harus berhasil, yang penting kan ada laporan observasinya. Jadi ada 3 poin penting itu nanti yang kalau kita mau melakukan observasi, pelaksanaan sama tindak lanjut. Dan nanti ditambah itu sama apa, PMM-nya 4 kan kuat kan kita. Maksudnya 4 aksi nyata. Kakan poin ya. Besok semester ngarep bingung. Ya. Kalau enggak ya 2 enggak apa-apa. Semester depan yang ya itu juga boleh. Separuh-paruh itu. Paru-paru. Ya, gitu lah. Paru-paru. Masuk ini poin 4. Poin 5. Kembali itu juga. Enggak, sekarang kan sudah. Ibu saya izin untuk absen foto dulu ya. Masuk sih. Anak mana fotonya itu? Aku backgroundnya sama Pak Manto kan? Satu. Ya, aku rada miring berarti Pak Manto. Oh, sebentar. Saya ulangi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Udah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena ini sudah waktunya sudah aman dan jerawat.
Kita berarti dari tadi sudah dari jam 11 nih, dari jam 11 sampai jam 3. Berarti kita udah berapa jam? 12 3, berarti udah 4 jam. Sudah capek ya Bapak Ibu ya. Oh iya. Oh iya Bapak Ibu. Jadi yang habis dipilih ini tadi disesuaikan dulu ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau menambah lagi, berarti diklik tambah Bapak Ibu, terus dipilih tadi kan share aksi nyata gitu. Saya ulangi Bapak Ibu. Dua lima. Saiki berarti meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Dengan pilih yang itu Bapak Ibu. Pilih yang itu ya, berarti yang 4 poin ya. Terus target kuantitasnya kita berani 8 kegiatan. Yang nomor 1 dulu Bapak Ibu nggih. Meningkatnya kompetensi melalui peran berbagi peserta berani. Ya berani. Ya. Bisa Bapak Ibu nanti Februari ya disempelke Jumat gitu, kalau enggak Sabtu gitu. Kalau enggak ya nek Minggu ya mesake. Yang itu tadi Bapak Ibu potensi tadi. Iya. Aktivitas interaktif. Oke, iki sing dinamor, guys. Kerja apa? Berarti 8 nggih. Kerja yang mana? Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi baik yang diselenggarakan komunitas. Pokoknya ada kata-katanya berbagi praktik baik. Meningkatnya 4 Poinnya 4. yang diselenggarakan komunitas. Terus berapa? Target kuantitasnya 8. 8 kegiatan. Berbagi praktik baik. So yang meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber. jangan narasumber. Donke cilekke. Meningkatnya kompetensi hanya usul. Peserta berbagi lo kok papa tok kene. Empat ya? Poin. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ya, 4. Ya, poinnya 4. Iya. Nomor loro MM siji wis 40 awake dhewe nek iki maksimal 8. Siji berarti habis aman maksudnya. Wis 40 rasa nggo observasi. Berarti engko nilainya ben cukup meneh ra opo. Ora observasi kan awake dhewe enggak punya gawe laporan siji tok. Des. Nah, engko Nah, jadi kalau tadi 8 kegiatan. heeh. Ya harus 30 loro. Ya jajangan. Rumah ke senane. Gila. Bingung. Sampai kira saya mau.
PMM siji. Ya. Berarti kan perlu amal dan ibadahnya kurang. Oke. Lah terus iki sing sertifikat dhewe melu ning gak lakune kene. Sing iki dhewe melu ning gak kae lakune ndi? Engko kuwi sertifikate kan sing gawe kombel sing wingi to. Lah itu nanti mbuh sertifikate sing ngedun piye. Lah terus sing PMM harus dilebokke ra? dilebokke siji to. Dilebokke siji to. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Apa ya polu? Beli polu. Sebagai partisipan observasi. Peran sebagai peserta pelatihan. Berapa kegiatan Pak ini Pak? Satu aja. Oh, peserta pelatihan Satu. Sing berapa targetnya sing pelatihan mandiri? Stok gitu ya. Ya. Enak. Kalau omong fasilitatornya lah apa yang ini alhamdulillah. Yo kalau di sini jenengan nggak merencanakan berarti nanti yo sing loro kobo. Ya. Woi, Mbak. Kalau udah diunggah sekarang, ya muga-muga wae metune bulan Juli. Oh. Partisipan. Yang kita sayang ini asing urung diunggah, asing nyatane diunggah semester sesuk apa po? Gara-gara denda asing nyatane gawe tapi urung diunggah, nggo tabungan sesuk apa po? Ora apa-apa. Sementing ora diunggah. Sementing aja diunggah. Nek wis diunggah pun ya berdoa wae ditokke Juli apa September. Ora apa-apa. Lah iki harus berdoakan kok ternyata ora. Tapi amane yang ngunggah loro. Engko soalnya kan nek misalkan awake dhewe ngunggah satu tok ndelalah validasine gagal. Nah, Ya dipaske limo. ya Kang. Berarti piye ke? Iya. Berarti kan semester sesuk dhewe ora mesti unggah loro sertifikatnya ngono lho Mas. Berarti loro dhewe iki. Ya lah, kan ini. Iki kan ada sisi gawe hasilnya kan saling berbagi ngono piye. Ya ora apa-apa kan kolaborasi. Ya. Kita enggak loro mau tekan ya, jagani ngono lambenya. Heeh. Tapi lulurne lolos. Ya ora apa-apa. Heeh, malah ini. Operasinya kan itu lho. Jagani. Jagani ku nek sampean munggah siji tok. Siji wis pasti. Engko nek nggowo ora lolos. Topik kan jek 48 arep gelumban 3 dina 3 wengi urung. Ya ora ngono nek wis gawe kan wis ayam ngono. Iya, tapi digawe amane 2 toh. Nah, nanti nek kita pahiti dua-duanya gagal.
kita kan tuh. Nah, nanti nih misalkan dua-duanya ini berhasil, ya kita nggak rugi terlalu banyak. Jadi malah Berarti kan rampung ekspresinya tambah sama ya. Iya. Antisipasi. Jadi kan ditulis loro. Siji. Loro mulai siji wae. Kalian ini kasihan siji lah, muteng. Kudu alon-alon. Wes kelah iki wis kelah. Untung sopo iki? Makan lagi satu berani. Ora iso. Nek wis tekan kene, nek wis tit berarti ke tugas tambahan. Iki nek teko sekawan meneh mesti masih Wes jaman ya tak tahu. iki Iya, ya. begini sih takon takon sih. Iki sih kerekam to, Bang. Kerekam. Oh, berarti kita berdebat kerekam. Iya. Ora apa-apa. Kita masih ngomong pas seru. Terus tugas tambahan itu tadi mengacunya ke sing tak share ini tadi loh Pak Ibu. Tugas tambahan. Tugas tambahan sing di mau. Ada di pembina. Ekstrakurikuler, Guru guru piket. Nah, itu. Tapi tetap membuatkan tetap membuat seperti pendahuluan laporannya. Nah, Laporan Guru disertai piket. SK. laporan. Surat Iya. edaran. Oh. Ada pendahuluan. Laporan. Oh. Jadi iki ekstra sing tak cekel iki. Kan ana surat tugas itu. Yang pertama surat tugas, terus yang kedua pelaporan. Pelaporan ini perencanaan kita untuk ekstra itu bagaimana, terus saat pelaksanaan ini pesertanya berapa, yang kita ajarkan punya jurnal apa, terus baru kui perencanaan pelaksanaan. Nek guru piket ya cukup SK toh. Laporan disertai surat Sing di atau surat guru piket. guru piket. Laporan nih. Oh, laporan harian saat piket. Oh, tanda tangan jadi. Tanda tangan kepala sekolah. Jadi misalkan piket tanggal 23 lah kok sak rombel ini kan guru piket itu kan biasanya kan ada draftnya, nomor, tanggal, guru piket, terus keterangan. Sini ki apa sih? Tabel iki. Bendahara PGRI masuk. Oh, paraf. Oh, Tapi berarti beda dengan ya. Kata kalian ya. beda. Di situ kan nggak ada keterangan nih, Mbak. Pembina SK Itu yang ada. yang KMB, KML itu sertifikat. Kok ono perencanaannya opo, terus pelaksanaannya bagaimana? Dan nek misalnya Mas, ekstra nih ekstra ono tapi kami dhewe jadi pembina ekstra ngerti Ya salah. sing penting Pak Teguh Yayana belum tahu. Pak Oh, Susilo kok Susilo. dan band di anaknya dari ya itu Aku amalnya piket mau pun Mbak. kan mau. ya apa nanti ada, Semua cuman jenjang. kita harus ada draftnya. Tugas laporan. Terus ono kejadian opo, Ya. siswane main thread, ya wah, Ya ada. putar iki wis belum. Apa ya Mas? Apakah telo gede kabeh siji loro telu telu loro siji. Ruang guru loro telu papat passwordnya foto. Telo TELO siji loro telu telu loro siji. Siji loro telune angka. Hari, tanggal, terus keterangan. Tingkatnya kok salah.
Iki to bendera apa sudah. Iki udah aku mah orang kami so. Ya wis ngomong. Ya padahal aku mau tahu diperkecil. Kecil lagi. Kesel ya elemen masalah orang ngomong. Terus ke perilaku kerja dan wis. Lu kok saya lihat ini apa? Ini perilaku kerja. Gune Butarti sing poinnya mau dikondisikan sih di Piunane kok ya Bu. aku nek kleru Naik lah. Nek langsung closing. Ya, saya kalau 8 karo topik itu. Terus ke perilaku Menekannya karena kerja. kesatuan guru tiga. terus setelah itu Ke perilaku kerja. mengisi ke Perilaku. perilaku kerja ya cek ngukur isi Iku menurut disipan ya, Mas. Targetnya sih pirang. Targetnya satu dah. Kita sampeannya si jiwa nopo. Iya. Maksudnya kan meratakan. Nah kan urut taktik. tugas tambahan bertugas tambahan Iya sih gampang. Iya. Bersifat ramah kalau salaman Salaman bocah iya wis. ya Orientasi bisa pelayanan. Oke, sih gampang. Sifat ramah. Ramah kepada prestasi dan orang tua tanpa Iya pas membiarkan ngamu rapat selama di Sik. bangku fotonya aja. karena anak orang ini. Melakukan perbaikan terus menerus. Kuila sih Itu tempat bagus. Lah ya kuwi, Bersifat tanpa itu ya. membeda-bedakan kuwi tuh sekarang di rumah kerja kuwi pada zaman kuwi. Hanya mengucapkan salam dengan sikap ramah. Menerapkan 4S ya, senyum sama salam karo apa sih? Iya. oke setelah itu Oh, mengucapkan salam dan sapa tok dengan sikap ramah kuwi wae. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa perilaku paling Anda ingin fokuskan tahun ini? Tugasnya apa? Aku Daripada sing Akuntabel. melaksanakan jujur. Bertanggung jawab termasuk di situ dan Nah, itu berintegritas ya, tadi. gampang ya. Apa tidak menyalahgunakan? Orang lah. Maksudnya tugas dengan jujur kuwi paling awake dhewe dadi nang Melaksanakan tugas. Terus bagaimana melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. kayak iso aku malah kleru poinmu malah balik sama kecil Aja digontok data wis dilihat iki malah. Iki ra iso sih. malah kena rangkum Sakit sih kompeten. Heeh. Itu nganu ke rangkuman kok. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi. Dan orang lain untuk belajar bukan sejarah. Memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Oh iya. nah, itu bisa Saya mau masuk ke saya kan masuk saya mas, ya nggak mendalam ke anak. Sing dia akhirnya membantu. Saya masuk ke sini juga Oke, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, wis, pekerjaan sesuai dengan ketentuan, wis, jujur kompeten, membantu peserta didik dengan sehat dan orang lain untuk saling belajar. Terus ini gimana? Bagaimana jawabannya apa? Iki. memberikan kesempatan orang lain menyampaikan pendapat. Ya. Ini. Sing endi? Kompetennya apa? Membantu peserta didik dengan pejabat. Dan terus itunya bawahannya Coba kami apa? Memberikan kesempatan orang lain menyampaikan pendapat. harmonisasi. Harmonisasi memberikan pertolongan. Pendidikan apa-apa Apapun latar belakangnya.
Jadi lu sama Terus berlaku adil. Menghargai apa memberikan pertolongan? menghargai. Terus ini berlaku adil. Loyal. Menjaga nama baik. Saya tanya, harmonis yang di? Harmonis apa Bu? Menjaga nama baik, Pak. Menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, menghormati, Satuan pendidikan, no. menghormati wi, Loyal. Ini kan di harmonis, harmonis ini menghargai setiap warga. Berlaku adil ya bener Pak Setiap warga sama setiap Jadi bujurnya kok menjaga hubungan baik. Orang kepada kita ini burung harmonis yang nomor loro. apa? Berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan jabatan atau Ini sih insya agama ras dan gender. Menjaga hubungan baik. Sing loyal, Menjaga hubungan baik gue buat. ya iya, Menjaga hubungan baik. Oh diganti menjaga hubungan baik. menjaga. harmonis. Saya alam-alam loyal tekan di. Nama nomor 2, Pelan-pelan Ibu. Belum. Wah, menjaga nama baik, yang kedua berarti ya. loyalnya menjaga nama baik mbak. Menjaga yang baik. Terus menerapkan sikap Melindungi. Menyebarkan informasi Citra ya. bersikap dan berperilaku ya. Adaptif, Menyelesaikan diri sangat cepat. Kok berpikir positif? Proaktif nih, moto. Proaktif untuk menghadiri dan Menyelesaikan diri baik. diri secara cepat dalam menghadapi Jika yang apa ini? Menyelesaikan diri. Di berbagai lingkungan. Bagaimana Anda menerapkan misalkan gini, anak ini loh. menyelesaikan diri di berbagai lingkungan kerja? Nanti ini udah selesai jangan dirangkum sih Bapak Ibu. Ya, Di share screen sih engko ben ono dokumennya. bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan data. Secara terbuka dalam menghasilkan. Terus bagaimana Anda bersinergi? Ya, wis rampung. Udah. Sip. Kalau sudah berarti di itu dulu apa? Simpan draft. Oh. Simpan draft. Terus Balik. aduh. Disimpan draft. Bener. Dirangkum asli nih. Simpan draft. Simpan draft nih. Dari nanti juga kan siapa nonton bola, simpan draft. ya wes ya, nanti ya pasti ya. Aku buka mana? Simpan, langsung
Ya, oke. Di scroll alon-alon wae. Pelan-pelan. Buku ini. Lah, terus alon-alon. Ya. Wis, lanjut. Tes alun-alun wae tes gitu. Terus tes alun-alun. Tes kombel tenang. Terus Mbak. Terus ngisor urung. Berapa di scroll iso di scroll sih penting. Terus Kan kita kan gede. Terus oke, wis simpan draft sih. Gune Mak Yuni sering ikut di restart mau kenapa mau Pengembangan kompetensi, tugas tambahan. Lho, ora sida ngisi ekstra to. Akan laporan aku tingkat JB. Stop screen sih. Stop share. Stop. Udah ya, tetap ya. Baik, Bapak Ibu. Deh. Bisa. Ya. Baik Bapak Ibu, itulah tadi untuk kegiatan Kombel kita berbagi praktek baik untuk hari ini. Semoga untuk minggu depan berbagi praktek baik kita itu terstruktur dan terencana lagi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah melaksanakan berbagi praktek baiknya pada hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini mendapatkan sebuah inspirasi baru dan menjadikan ini semua perkembangan dalam dunia pendidikan. Dari saya akhiri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti anu Pak, sesuk paling dari aksinya apa? Gara-gara aksinya apa? Oke. Jadi agendanya satu